Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihin wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan memanjatkan segala puji atas amanah, rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin, insyaallah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam channel kesayangan kita, Majelis Zikir Marifatullah, Majelis Thalabul Ilmi, dalam channel Buya Pasaman Timur YouTube. Insyaallah dengan kita berbagi, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita bersama. Para jemaah, para hadirin, para jemaah semuanya, insyaallah pada malam ini saya akan bermuzakarah dengan jemaah daripada grup 4, yaitu dari posisi jamaah di mancanegara, yang mana posisi para jemaah sekarang itu berbagai lapis negara. Pertama, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Brunei, dan ada dari Thailand, ada dari Hong Kong, dan juga ada dari Arab Saudi. Insyaallah mudah-mudahan pengajian muzakarah kita ini ada manfaat yang bisa diambil untuk kita bersama dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tauhid. Insyaallah mudah-mudahan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah para jemaah sekalian, kita akan mengadakan persiapan yaitu terhadap muzakarah kita berjamaah pada saat ini. Mudah-mudahan semuanya tersambung dengan baik, insyaallah. Sebentar kita akan coba masuk dulu. Biasanya muzakarah ini diawali pengarahan pencerahan oleh khalifah saya, Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Waliuddin, insyaallah. Kita akan coba masuk ke dalamnya. Amin. Alhamdulillah, Pak. Memang minggu kemarin saya tidak sempat bantu Buya karena memang lagi ngedrop banget, Pak. Alhamdulillah Jumat kemarin bisa ikut. Kita luruskan, insyaallah. Alhamdulillah, Buya, mewakili grup 4 Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Insyaallah, sebentar, insyaallah. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya Buya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para jemaahku semuanya. Alhamdulillah, para sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat. Insyaallah, alhamdulillah Buya. Ya, Buya sehat. Insyaallah. ya, insyaallah. Baik, para jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Tolong audionya dimatikan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azan nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu bin kitabika. Alhamdulillah para jemaah semuanya, kita ketemu lagi dalam bermuzakarah, tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Sebelum kita bermuzakarah, kira-kira suara saya bisa didengar semua jemaah? Insyaallah. Jelas. Merdu sekali Buya. Iya, pakai merdu segala. Insyaallah. Baik. Ya, untuk itu kita mulai dengan muzakarah, nanti dijawab dengan la ilaha illallah, Allahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Memang sinyal kurang bagus ya, tapi tidak apa-apa insyaallah. Kurang bagus kayaknya sinyal. Baik jemaah, insyaallah bagi yang mau bertanya seputaran daripada tauhid, saya persilakan dalam bentuk pemahaman, baik terhalang, tidak lancar atau bagaimana, silakan untuk bertanya. Waktu dan tempat saya persilakan, moderator dikendalikan. Ya, terima kasih Bu ya. Silahkan jemaah yang mau bertanya seputar masalah tauhid. Pak Rozi Ali, silakan Pak Rozi Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sihat ya, alhamdulillah. Amin, insyaallah. Buya ada kira saya nak bertanya lah Buya berkaitan dengan apa yang telah saya lihat daripada muzakarah yang telah Buya sampaikan, dan saya ingin mendapat lebih kepahaman berkaitan dengan diri fana filah kepada diri baqabilah. Adakah diri fana filah tadi dengan diri baqabilah tadi ni dia satu atau bagaimana Buya? Dikatakan antara diri fana filah tadi ni dengan diri baqabilah, adakah tadi ni di dalam yang satu atau bagaimana? Ini soal yang saya nak dapat untuk penjelasan daripada Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya itu adalah goncangan iman.
hal yang tidak perlu sebetulnya menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena itu adalah kodrat yang nyata. Tidak mungkin ada jasad ini kalau yang 3 perkara itu tak ada. Tujuannya zahir ini adalah memperlihatkan yang batin. Zahiru walal batinu. Setelah guru mengasih tahu kalau yang batin itu 3 kodrat di dalam satu jasad, maka kita ambil keputusan supaya kita tidak lagi mengarah kepada suatu kesulitan diri sendiri. Kalau memang kita yakin ini akan timbul setelah ada pengakuan dari diri kita. Kalau pengakuan diri kita kuat, tak ada tu masalah apa-apa. Memang nyata. Karena kita disuruh menerima kodrat itu, memang kodrat itulah asal sebetulnya kenyataan bagi diri kita. Kalau memang sudah jadi kenyataan, maka kita harus siap. Nah, tak ada lagi tanda tanya. Yang ada kita harus menyatakan daripada diri kita kalau di dalam diri itu ada diri. Tak mungkinlah ada jasad tanpa diri. Jasad itu bungkus sebuah rokok. Tapi diri itu rokok. Sekarang ada tak kita cari rokok bungkus ada isinya tak ada. Nah, macam itulah kalau kita merasa yakin, itulah yang akan memutuskan perkara keyakinan itu dalam diri kita. Jadi maka terjadilah. Nah, jadi kita tak boleh lagi berpersangka. Kenapa? Kalau umpamanya saya bilang macam ni, ini kaji diri. Namanya kaji diri. Kalau judulnya kaji diri, apa diri itu harus ada? Juz amal. Artinya amalan manusia. Mana manusia kita lihat di surat itu? Tak ada lah. Nah, macam itulah kaji diri. Kalau kaji ini kaji diri, maka kita beriman atas itu. Nurani, rohani, rabbani, itu ibarat kompor kita kompor di dapur itu kita masak. Itu jelas. Tak mungkin gasnya jauh dari tali, tali jauh dari kompor. Itu kenyataan yang harus terjadi. Macam tu juga diri kita. Kalau sudah kita dapat wahyu kepada kita, dalam jasad engkau tu ada nur, dalam nur itu ada zat, dalam zat itu ada batin. Apa kita harus berfikir lagi? Beri kita ingkar pada wahyu. Kita tak mau ingkar kepada wahyu, maka kita harus wajib yakin kerana itu amanah Allah. La qadrata fil jazatun alal adam. Saya sudah cakap begitu. Tidak ada kata Rasul istilah jasad bagimu melainkan kodratnya Adam. La kodrati fi ruhi Muhammadun. Tidak ada kodrat rohani bagimu kecuali kodratnya Muhammad. Fi ruhani alal Muhammadun. Tapi begitu juga dengan nyawa. Kita sering ini sebut kita punya nafas, kita punya nyawa. Tapi kata Rasulullah apa? La kodrat fi ruhi ilallah. Tidak ada kodrat ruh kecuali batinnya Allah. Nah, apa kita tak terima kalau wahyu tercakap? Nah, inilah kerja daripada akal kita. Kalau kerja daripada akal sibuk daripada ragu, iman sibuk daripada memilih, sementara yakin sibuk daripada ilmu. Nah, kita pilih yang mana? Iya, kita macam tu. Jadi tak ada perbezaan satu biji zarah pun di dalam kodrat daripada yang 3. Karena itu adalah sifat batiniah bagi Allah. Nah, batiniah bagi Allah itulah dia ada pada batin maujud, ada pada zat dan ada pada nur. Karena dia adalah batiniah Allah, tak mampulah kita tengok dengan mata kita. Macam tu Pak Tasali. Jadi itulah kerja setan. Nah, itulah kerja setan tadi. Betul tak tanya lagi guru kau?
betul tak sampai guru kita marah sama kita. Itulah kejadian tu. Kita ini berdua sudah diadu domba sama iblis sama setan. Kenapa? Yakin tu cuma satu kali. Allahu Akbar. Allah ada, umat ada. Jadi hanya satu patah kata yakin kita meyakini dua perkara kita harus tengok. Nah, macam tu juga pada diri kita. Saya sudah pernah cakap, fana'um fillah wal baka'um fillah. Ya, dirilah pada yang fana dan kekalkanlah kefanaan itu. Kalau fana itu tak ada kita sebut daging, tak ada sebut tulang lagi, urat, tak ada lagi. Fana itu bebas dari sifat nyata, tapi dia nyata pada batin. Saya ingat cakap dari Pak Razali beberapa bulan yang silam. Pak Razali bilang, saya sudah menikmati Buya macam mana kita pegang daripada kodrat fana fillah. Malam ini balik lagi tanya sama saya. Ini pasti ada gangguan daripada yakin. Ya. Nah, inilah kerjanya. Kenapa? Kita mencintai daripada kodrat hakikat adalah tugas daripada Muhammad. Kerana nilai daripada suka dan cinta itu nilai tertinggi bagi Allah. Allah tengok kita cinta apa tidak dengan ilmunya, dengan kodrat-kodrat dia. Nah, inilah kesempatan bagi kita tu untuk mendapatkan dalam kata insan yang bersifat daripada hak bagi Allah. Insanul haq wa haqqu alanal batila. Insan itu suatu wujudku yang tidak bisa disentuh oleh kebatilan apapun. Nah, inilah sifat mencintai dan sifat suka kepada Allah. Jadi kita tak boleh lagi berfikir fi'lu mumkini au tarkuhu. Jadikanlah pikiran engkau berfikir mungkin tentang aku. Jangan kau tanya-tanya sama siapapun. Nah, ya, macam itulah. Jadi dengan kita yakin, begitu kita tengok ke dalam, hanya 3 perkara. Air kita telan, habis ke dalam kodrat tadi. Apa kita makan, habis ke dalam kodrat tadi. Tak ada lagi ayan kerajiah di luar, sabitah di dalam. Hanya itu ada dalam pandangan kita. Tak boleh kita pandang yang lain. Faham kira-kira Pak Razali? Alhamdulillah, alhamdulillah Buya. InsyaAllah. Nah, insyaAllah. Ya, silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Rozali atas pertanyaannya. Ya. Yang lain? Yang mau bertanya? Ya, Paman Bayu. Silakan Paman Bayu. Silakan. Suaranya Paman Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya menengok di YouTube ya tentang 0 titik alif. Pertanyaan saya, Buya, apakah boleh dikatakan Rabbani itu 0, titik itu rohani, alif itu nurani? Minta penjelasannya, Buya. Tak boleh lah. Itu adalah makom. Dia tu makom. Kalau nurani, rohani itu sifat bagi dia. Sifat bagi Allah. Tempat Allah bertajali, tempat Allah bersifat. Kenapa? Yang mewujud pada sifat itu, pada sifat zahir adalah ayan karajiah. Yang wujud adalah ayan sabitah. Masuk ke dalam sifat sukun. Dalam sukun ada wujud. Jadi kalau kita melarikan kodrat alam kepada kodrat diri, dia tak masuklah itu. Jadi kalau yang dinamakan daripada kodrat sukun adalah tiada ada dalam ketiadaan. Jadi dia itu bukan kodrat.
bukan kodrat daripada sifat. Itu adalah kodrat daripada wujud. Faham kira-kira? Kodrat daripada wujud, bukan kodrat daripada sifat. Kalau sifat kodratnya ada yang jadi umat, ada yang jadi ini alam. Tapi kalau kodrat daripada wujud ada dan tiada. Kalau ada, pasti yang tiada itu ada. Kalau ada yang tiada, pasti ada yang ada. Nah, macam tu. Jadi tak boleh dilarikan kepada kodrat, kerana itu dia alam, kosong-kosong. Saya sudah pernah cakap, bisakah kita lihat jam kosong-kosong? Tak bisa lah, namanya kosong. Nah, bisa enggak kita lihat jam 24? Nah, 24 itu waktu. 24 huruf, 24 waktu, 24 jam. Nah, tak bisa juga kita tengok. Kenapa? Karena itu 20 waktu. Waktu macam mana wujudnya waktu? Tak bisa lah kita tengok. Nah, itulah rahsianya Allah. Tapi dengan mata batin, semuanya itu nyata daripada sebenarnya. Itu. Macam mana kita meninggikan kekosongan tadi? Jangan nanti kita menghadap Allah, ada saja yang ikut. Kalau ada saja yang ikut, kita rusak daripada iman kita. Kodrat tanah ikut, kodrat air ikut, kodrat api ikut, kodrat angin ikut. Nah, akhirnya bersekutulah Allah dengan sifatnya sendiri. Kenapa? Sifat alam pada ikut. Makanya dikosongkan dulu daripada kadar kabirau tadi menuju alam kabir pada wujud di dalam diri. Nah, kalau kita gagal kosongkan pada alam kabir, kosong daripada kosong semuanya, maka kita gagal menuju kekosongan Allah di dalam wujudnya sendiri. Paham? InsyaAllah ya. InsyaAllah. Silakan kalau ada lagi. Ya, terima kasih Paman Bayu atas pertanyaannya. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Ya. Pak Sutrisno, silakan bertanya. Pak Zulkifli itu benar. Yang nunjuk Pak Zulkifli, bukan Pak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Soalan daripada Man Bayu juga tadi, kemungkinan pahaman saya tu setelah kita memahami bahawa wujud Allah itu pada hakikatnya diri kita, dan apabila di dalam solat tu ketika kita rukuk sujud, adakah diri keyakinan kita bahawa kebatinan kita itu Allah, kita sujud masuk ke alam sukun itu, adakah kita memohon kepada kalbi, iaitu batin bagi Allah, batin bagi Allah, kita menyatakan bahawa kita minta hak ketuhanan kita di dalam solat untuk dinyatakan kepada diri kita itu, ya. Sudah? Halo? Ya, ya. Sudah pertanyaannya? Kebatin, seolah-olah kita tidak yakin pada diri Kita tak ada. Awak Ya, cakap bawa. sudah capek ya. Tak ada kita. Alif alapa kaji menjadikan terhimpun kepada satu sampai satu wujud berdiri pada satu. Jadi tak ada kita kerjakan amalan dari Allah. Yang kita kerjakan amalan itu membuat diri kita kembali menjadi satu. Nah, jatuh kepada sifat daripada ahad. Jadi tak ada lagi kita merasakan keumatan kita terus kita bermakrifat.
Ya di sinilah kita mendapatkan kegagalan di dalam bermakrifat kepada Allah. Kenapa? Yang bermakrifat itu Allah aftar kepada ba'dal, bukan kita yang bermakrifat. Jadi kita belajar menghilangkan keakuan diri kita sehingga kita berada daripada keakuan dirinya Allah. Ini solat kan hanya makrifat dalam menyaksikan. Jadi bukan kita kaji siapa kita, tapi kita melaksanakan makrifat dalam siapa yang bermakrifat Allah. Siapa yang menyaksikan kodrat daripada Allah, yaitu adalah hamba, ihsan bagi diri. Nah macam tu. Jadi kalau kita bercerita macam mana masuk ketemu ba'dal, itu hanya dengan satu angkat takbir kita sudah masuk dan ketemu ke dalam dan bercerita mengenai hakikat dari makrifat dan rakaat tadi. Jadi rakaat itu dia punya sejarah untuk makrifat. Makrifat itulah yang akan menjadi doa. Oh ya. Jadi di sini kita tak bahas keumatan. Ini namanya kalau kaji keumatan, kita cerita solat, tapi kita hanya yang solat kepada Allah. Itu bahasa amaliyah. Tapi berdirinya sifat Allah menghadap kepada Allah kita saksikan dengan penampakan oleh Allah. Nah itu baru benar itu fardu ain. Jadi jangan dibawa martabat umat. Martabat umat itu untuk beramal, martabat hamba untuk beribadah. Kodrat dia itu sudah beza antara kodrat umat dengan kodrat hamba. Jadi kalau kita macam mana Allah bisa tahu kasih batin kita? Batin siapa lagi? Kita sudah jadi batinnya Allah di dalam itu. Faham kah? Ya, paham. Sudah biasa dengan kita. Iya, itu bahasa di musola itu ya. Ini kaji tauhid waliyallah ya. Orang yang afqalallah mu'minin ya. Jangan dibawa-bawa kaji musola tu. Itu amaliyah tu namanya. Ya. Sudah. Ya. Biasa dengan perkataan kita. Iya, itu yang kita takut. Kalau orang kita bilang dulu terbiasa, udah besar tak bisa berubah itu. Udah tua terbawa-bawa lah dia. Nah inilah yang harus kita tinggalkan ya. Nanti macam mana ya kita melakukan solat Allah di mana ya? Kita tak begitulah. Macam mana caranya inna lillahi mengembalikan sifat daripada sirnya Allah kepada wujudnya semata. Itu yang dikatakan mukassafah. Mukassafah, salatul marhalah fil mukassafatullah. Salat itu adalah satu ibadah tempat pertemuan dengan Allah. Siapa yang bertemu kita? Tak, bukan kita. Kita ini sebuah kajian, sebuah tajali, namanya kaji diri. Ternyata apa? Mencari diri dengan diri. Kalau bertemu, bukanlah diri. Carilah aku dengan aku. Kalau ketemu, bukanlah aku. Kalaulah Allah itu sebatas ada diri, untuk apa dia capek-capek jadi Allah? Susah-susah. Jadi orang sajalah. Kalau memang dia sebuah diri. Dia tak sebuah diri. Dia hanya sebuah wujud. Ya? Sebuah wujud asal semua jadi. Nah macam mana ni kita mensaksikan daripada kodrat-kodrat daripada Allah tadi, dia kembali kepada Allah. Nah, kita sudah antar lewat takbir ya. Kita sudah antar ni lewat takbir. Allahu akbar. Nah, kita sudah antar ya. Wujud ayan kerajiah dengan kodrat ayan sabitah masuk dan dibawa oleh batiniah menuju batin wujud. Disitulah terbukanya sir Allah dalam wujud tadi. Nah, jadi kita menyaksikan daripada itu. Setelah ketemu di dalam, barulah kita berbicara dengan rakaat. Rakaat itu kan kalam, bahasanya Allah.
semua rakaat itu bahasanya Allah, itu doa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kasah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, sucikanlah diriku dari sifat yang kelalaianku ya Allah. Tapi kita tak cakap begitu, itu batin kita yang cakap kepada Allah. Dengan kita tampakkan kelalaian kita. Kita lewat depan masjid, orang azan kita terus saja. Nah, itulah kelalaian. Seperti tak suka dengan Allah. Seperti itu, macam itulah ditengok dari jauh ya. Nah, kita lihatkan kepada Allah kesalahan kita tu. Nanti kata batin kita, kata rohani kita ni, ya Allah, ampunilah kesalahanku dari kelalaian kepadamu ya Allah. Padahal kita meleburkan ayat menjadi kauliah, kelihatan kita ingkar. Terus kauliah lebur jadi munajat, kita terdiam, munajat mengantar pada makrifat. Sampailah cerita tadi, berkauniahlah Allah, batin kita kepada Allah. Itu yang macam tu dinamakan kauniah. Faham? Kira-kira? InsyaAllah ya. Pokoknya kita tu ingat inna lillahi. Segala pekerjaan Allah hanya kodratnya yang kembali kepada dia sendiri. Faham kira-kira tu? InsyaAllah. Jadi jangan kita mencampur adukkan amaliyah dengan ibadah. Amaliyah itu dia banyak kata tapi tak ada perbuatan. Nah, kalau ibadah tak ada kata, banyak perbuatan. Itu beza dia, ya. InsyaAllah, ya. Silakan. Terima kasih, ya. InsyaAllah. Pak Zulkifli atas pertanyaannya. Ya, silakan yang mau bertanya. Pak Mustafa tadi angkat tadi telepon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak tanya satu pertanyaan. Antara beza zahir dengan batin tu macam mana? Contoh macam nak melajak tadi. Macam mana perbezaan dia? Kita nak masuk cara macam mana? Zahir tak beza sama batin kalau kita tak cerita nafsu. Tapi kalau kita cerita nafsu, tengok pakai akal, dia beza. Tapi kalau kita cerita batin dengan rohani, zahirullah wa batini Allah. Allah fil zahiru wallahi fil batinu. Artinya apa? Zahir itu gunanya dia untuk memperlihatkan yang batin. Wa zahiru alal batinu. Macam mana kodrat batin di dalam, macam tu yang digerakkan. Jadi kalau mau orang tu kita mau tahu dia siapa, kita tahu siapa yang ada dalam tubuh dia tu. Nah, macam tu. Jadi zahirnya Allah bisa menjadi batin dan batinnya Allah bisa pada zahir. Inilah sifat Allah. Tapi kalau sifat manusia, zahir itu tampak, ditengok sama mata kita. Kalau tak tengok, tak tampak, itu kita bilang batin. Itu pandangan, ya. Pandangan. Jadi tak di jalan Allah itu wazahiru wal batinu, Allah bersifat zahir dan Allah bersifat batin, itu tak ada beza dia. Ya. Nah, itu yang dikatakan asma, mewujudnya aku pada sifat kodrat yaitu Muhammad, dan nyatalah aku pada sifat Adam dalam mewujud. Adam rupa-rupa daripada Allah dan mewujud dari Muhammad. Jadi kita ini tak ada bezanya, hanya bersifat Allah pada jasad, bersifat Allah pada rohani. Macam tu saja. Jadi tak ada beza. Faham? InsyaAllah. Ya. Jadi kalau umpamanya wa fi anfusikum amfala tubsirun, sesungguhnya aku ada di dalam diri engkau, kenapa tidak engkau yakin dan percaya? Terus kalau kita yang simpan Allah, kita simpan tu jadi batin apa jadi zahir?
Yang menyimpan itu sifat batin. Berarti kita yang simpan, kita simpan Allah pada diri kita. Berarti zahir itu bisa jadi batinnya Allah karena dia disimpan dan dia ada di dalam ni. Itu. Jadi Allah berbuat kehendaknya daripada kodrat pada Muhammad, dia bisa sebut diri dia Nur. Tapi apabila dia pada kodrat pada Adam, dia bisa saja disebut diri dia itu maujud. Nah ini yang dikatakan kodrat. Ada kodrat Allah pada maujud dinamakan Adam, ada kodrat Allah daripada kodrat dinamakan Muhammad. Itulah rohani bagi kita. Itulah Allah. Jadi tak beza, ya. Kalau kita tengok dengan mata, akal dan nafsu kita, bezalah kucing sama kambing, gitu. Tapi kalau kita tengok dengan batin kita, tak adalah bezanya zahir sama batin tu. Zahir-zahirnya Allah, batin-batinnya Allah. Tak satu pun orang tengok Allah. Tapi boleh tengok lewat sifat dia. Ada sifat zahir dia, ada sifat batin dia. Faham? Pak Mustafa faham tak? Ya, insyaAllah. Okay. Ya. Alhamdulillah. Okay. Iya. Maka dia orang-orang dulu tua kita tu pernah cakap begini ni. Batinnya Adam Muhammad, batin Muhammad adalah Allah. Maksudnya apa? Adam dia tutup Adam, dia tutup Muhammad, Muhammad dia tutup Allah. Tak ada yang tengok. Ini batin nama dia. Batin tu artinya adalah orang yang nutup, tertutup dan tersembunyi tu. Macam itulah kira-kira. Jadi bukan batin itu tak tampak. Batin itu ada yang zahir, ada yang batin. Batin yang zahir nama dia itu batiniyah. Batin yang tak zahir namanya batinu. Faham ke? Ya, faham Pak Mustafa? Ya, faham. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. InsyaAllah. Amin. Silakan, ada lagi? Ya, terima kasih Pak Mustafa atas pertanyaannya. Silakan yang masih mau bertanya. Ya, Andi, silakan. Pak Andi Widya. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, Andi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya dia perihal Quran surat Al-Hadid ayat 4 wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ada dimanapun kalian berada. Memang Allah nyata dalam sifat azalinya dia. Nah, maksud Andi di sini dia sebagai pandangan, sebagaimana hal orang berkirim surat dia. Saya berkirim SMS kepada Buya. Saya ingin selalu bersama Buya. Tapi Buya ada di Bogor, saya ada di Saudi, ataupun yang lain seperti itu. Nah, kembali kepada makna ayat tadi itu Buya. Ya. Bahwasanya dia ada dimanapun kalian berada. Nah, itu Buya. Ya. Umpamanya macam ni. Kita suruh anak kita belajar. Belajar, kasih buku, kasih pulpen. Kita kasih suruh belajar. Tiba-tiba tamu kita, teman kita datang. Jadi itu siapa tuh? Itu anak saya. Terus itulah dia. Gitu. Jadi kita memperkenalkan satu orang dengan dua nama. Ya. Pertama dia anak kita, yang kedua dia. Bapak dia tadi bilang itu dia. Artinya apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kenapa Allah taruh surat ini di surat Al-Hadid ya, ayat 4. Yang mana Al-Hadid itu berartikan besi. Artinya keras dan betul-betul pemahaman itu betul-betul keras laksana besi. Kalau menikmati daripada kodrat suratnya. Wahu itu dia, ma'akum pada kamu,
aina maka saya ma kuntum. Inilah aftarnya Allah. Itulah alif lam lam ha maujud dalam bentuk ihsan dalam diri. Ya, kalau sudah milik Allah semua, sama besar kalam hayat qudrat iradat ilmu, masih dia. Cek lagi Nurullah, Nur Muhammad, Nur Hak Allah, Nur Kadim, 4 kulit daging urat tulang, masih dia. Cek lagi ke dalam di wadi mani manikam ada daripada qudrat pada Rasulullah, masih dia. Cek lagi ke dalam di bawah itu ada napas, ada napas, ada ampas, empanupus, masih dia. Berarti macam mana ni semua? Qudrat iradat ilmu sama besar kalam hayat sampai semua dia. Nah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau kamu sudah merasa dia semuanya di situ, tak ada lagi kamu memiliki sesuatu dan kamu bisa hilang, menghindar dari keakuan aku, maka kamu adalah aku. Itulah kekuatan daripada surat tersebut. Kalau memang sudah dia semuanya, maka ayat akan mengartikan dimanapun kamu berada, di situ Allah itu ada. Nah, begitulah. Jadi jangan ada kita merasa kepemilikan kita dari wujud dan maujud yang lahir dan batin ini. Makanya kita selalu serahkan setelah habis sholat. Sebelum kita berdiri, sebelum ubun-ubun menuju langit dan tanah dan kaki menghantam bumi, maka kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya itu selalu disampaikan setiap bubar solat. Apalagi kita mau tidur, dan itu harus dilihat. Kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Lihat wujud dalam batin, arahkan ke situ. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Lihat zat Allah yang wujud dalam rohani bernama Muhammad. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Lihatlah jasad kita nurani yang ada di dalam. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Lihat gerak kita. Siapa yang menggerakkan hayat itu adalah af'al. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Mana kalam Allah sendirinya? Inilah mutakallimun yang mengeluarkan menjadi suara. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Saksikanlah kalau Allah yang melihat dari matamu sendiri. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendirinya. Perasa kita apapun yang kita dengar langsung Allah yang mendengarkan. Jadi penguasaan Rabbinya Allah, Rabbin Nas, total mutlak. Itu baru wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita senyum, Allah yang senyum. Kita marah, Allah yang marah. Kita menangis, Allah yang menangis. Nikmati hidupmu dengan Allah, dengan kita menikmati hidup kita. Itulah hayatnya Allah sendirinya. Paham? Allah Akbar. Insyaallah ya. Ya. Kan kita sudah kaji fi'il dengan af'al kan gitu. Begitu kita menikmati Allah dalam diri kita. Kita senyum, masih itu adalah kemuliaan Allah yang kita bagi kepada sesama. Ya. Nah, kita marah, itulah pertanda murkanya Allah. Jadi sebelum kita lupa dengan dia atau dia akan binasa, lebih bagus kita menghindarkan diri. Ya, itu murkanya Allah. Marahnya kita itu murkanya Allah. Nah, gitu kan wajibul wujud dulu baru waliul wujud, enggak? Sudah wajib tentang adanya Allah, wajib ada Allah barulah waliul wujud, kan gitu. Kalau belum yakinnya belum wujud, bagaimana mewalikan dia? Enggak. Begitu ya, jemaah. Silakan. Yang lain.
Terima Insyaallah. kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Masih ada yang mau bertanya? Kembali benar. Silakan, ada yang bertanya? Baik, kalau belum ada yang bertanya, saya itu ada Pak Mustafa, silakan. Pak Mustafa. Ya, Silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya tanya satu. Mani-manikan tu apa maksud dia? Mani-manikan tu. Mani-manikam itu maksudnya kalau mani itu adalah sifat ada, manikam itu sifat terlihat. Gitu. Allah ada, Allah juga bisa melihat dan dilihat. Nah, inilah ketinggian daripada itu. Ya, makanya dikatakan karena dia bersekutu sifat itu dengan 4 malaikat besar, maka dikatakanlah perwujudan dari diwani mani-manikam tadi. Karena ada Israel, Jibril, Israfil dan Mikail yang ada di dalam kodrat yang 4 itu mengawali 4 sifat besar pada dirinya kita. Itu dia sifat 4 sifat besarnya Muhammad asal daripada zat itu terjadi. Paham kira-kira? InsyaAllah. Itu asal usul daripada nur yang 4. Nur, Nurullah, Nur Muhammad. Nur, Nurullah, Nur Muhammad, Nur haknya Allah. Nah, itu nur ini berasal daripada zat. Nah, zat itu asal daripada 4. 4 ini nanti asal 4 daripada batin. Nah, zat itu berasal daripada batin, batin pada asal daripada 4. Itulah dikatakan napas, tanapas, ampas pada nufus. Nah, nanti insyaAllah kita bacalah ke situ ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik jemaah, untuk 10 menit saya istirahat karena mengakhiri YouTube dulu sebentar. Nanti saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Baik, sementara Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para penonton dan para sahabat dan kerabat semuanya. Itulah tadi sekelumit tayangan belajar dan mengajar dalam kelompok 4 jemaah khusus dari mancanegara. Mancanegara yaitu Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Saudi Arabia dan Hong Kong. InsyaAllah Filipina juga ada, insyaAllah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah dalam rangka meningkatkan ilmu tauhid dalam tujuan kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah tentunya dengan belajar. Bagi para jemaah, para hadirin, para salik semua dan kepada sahabat dan kerabatku yang ingin memperdalam ilmu amal ibadah, silakan menghubungi nomor yang sudah ada tertera di YouTube dan tentunya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. InsyaAllah nanti kita akan masukkan ke dalam grup seleksi. Kita akan periksa pemahamannya tentang ma'rifatullah, tentang niat baiknya, iktikadnya semuanya, dan setelah itu akan dimasukkan ke dalam grup seleksi, grup daripada persiapan baiat. Nanti dari persiapan baiat baru menuju grup murid. Setelah diluluskan baiat, maka masuk kepada grup khusus murid, yaitu belajar 1 minggu 1 kali. Itu selama 5 jam. InsyaAllah.
Di YouTube memang kita tayangkan 1 jam, itu mengingat rotasi daripada YouTube kita. InsyaAllah. Baik para hadirin, para hamba dan saudaraku semuanya, hamba Allah yang dimuliakan Allah. Untuk saat ini kita akhiri dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.